Salam sehat bagi Bapak dan Ibu di Padukuhan Polodadi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menciptakan peluang usaha di tengah pandemi. Simak 7 hal berikut agar usaha Bapak dan Ibu berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama adalah menerapkan pola pikir bisnis. Pola pikir bisnis bukan berarti hanya berorientasi untuk mendapatkan profit saja. Selain modal, masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pola pikir dan mental. Lantas, apa yang menjadi kunci kesuksesan bagi pelaku UMKM? Yang pertama adalah memiliki kepribadian agreeableness, dan yang kedua adalah self-efficacy. Agreeableness menunjukkan bahwa pengusaha yang mampu mencapai kesuksesan adalah individu yang terbuka, mudah bergaul, dan penuh toleransi. Sedangkan self-efficacy berarti para pengusaha yang memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menjalankan usaha tersebut. Sebuah jurnal mengatakan bahwa 159 individu dengan emosi yang stabil memiliki kepribadian antara lain dapat mengatasi stres dengan baik, tidak mudah kecewa, tenang dalam situasi menegangkan, dan tidak mudah tertekan, akan cenderung untuk memiliki keyakinan diri dalam menjalankan usahanya. Lantas, bagaimana cara melatih pola pikir agar sukses dalam berbisnis? Yang pertama, tukar rasa takut dengan penasaran. Tanamkan pola pikir bahwa Anda hanya ingin mengetahui hasil akhir yang akan didapat setelah berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, lakukan hal yang justru membuat Anda takut. Hal yang membuat Anda takut akan melatih pikiran Anda meraih kesuksesan. Namun, diperlukan langkah dan strategi agar semuanya lebih terukur dan tidak asal membuat keputusan. Yang ketiga, belajarlah untuk mempercayai insting Anda. Percayalah insting pertama Anda ketika membuat keputusan. Namun, insting tersebut harus kerap dilatih ya. Yang keempat, hargai diri sendiri. Luangkan waktu setiap harinya untuk menilai kemajuan yang telah Anda buat. Apresiasi diri Anda atas apa yang terjadi pada kemajuan tersebut. Bila Anda gagal, Anda masih dapat menjadikannya pelajaran. Tips selanjutnya adalah kenali kesuksesan untuk saat ini. Cobalah untuk mempertimbangkan masa kini dalam pikiran Anda. Biasakan untuk memiliki pola pikir, aku sudah mewujudkannya dibandingkan dengan aku akan mewujudkannya. Hal yang Anda lakukan juga merupakan bagian dari kesuksesan yang dituju. Yang keenam, belajarlah untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Contohnya adalah menentukan harga produk berdasarkan kualitas, namun harus sesuai ya. Anda harus percaya terhadap diri sendiri dan kualitas produk yang Anda jual. Yang ketujuh, olahraga dan tetap sehat. Di dalam tubuh yang sehat, maka akan muncul pemikiran yang hebat. Kondisi fisik yang baik akan menyebabkan rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya adalah cari dukungan positif. Langkah kedua adalah fokus dengan satu bisnis di awal. Dengan bisnis yang banyak, resiko beragam akan hadir di setiap bisnis yang dijalani. Jika Anda fokus di satu bisnis, maka lebih mudah bagi Anda untuk memantau dan memahami perkembangan bisnis yang sedang dijalankan. Yang ketiga, jalankan bisnis sesuai dengan apa yang Anda suka. Hal ini akan berpengaruh pada semangat untuk berbisnis. Selain itu, Anda pun akan merasa lebih leluasa untuk melakukan eksplorasi terhadap bisnis untuk memaksimalkan potensi agar lebih menguntungkan. Yang keempat, lakukan riset. Dengan riset, Anda dapat mengetahui tentang potensi kompetitor Anda. Setelah Anda memahami riset tersebut, Anda dapat membuat strategi untuk mengoptimalkan bisnis Anda. Yang kelima, manfaatkan media sosial. Di era sekarang, media sosial sangat berdampak pada promosi yang Anda lakukan. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai perantara agar pelanggan dapat mengenal bisnis Anda lebih dekat. Untuk mendapatkan informasi lebih mengenai manfaat sosial media terhadap bisnis Anda, silakan cek video kami yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial untuk Toko Online. Yang keenam, terbuka dengan kritik dan saran.
Tanpa adanya kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain, maka bisnis Anda tidak akan berkembang. Sikap terbuka yang Anda miliki akan membantu Anda dalam beradaptasi pada beragam situasi. Perlu diingat bahwa tidak semua kritik dan saran dapat diterapkan di bisnis Anda. Pilihlah kritik dan saran yang sesuai dengan jati diri UMKM Anda. Yang terakhir, kelola uang secara bijak. Tentunya Anda ingin bisnis Anda tetap bertahan dan lebih indahnya lagi menguntungkan selama pandemi, bukan? Nah, tentunya Anda harus memahami mengenai bagaimana cara mengelola keuangan di masa pandemi. Yuk simak video kami yang berjudul Persiapan untuk Mendapatkan Investor. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah paham mengenai tips dan triks dalam memulai bisnis? Walaupun sepertinya susah, namun bila dilakukan secara maksimal, pasti hasilnya akan memuaskan. Bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami ya. Terima kasih.